pesan yang disampaikan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ternyata jawaban dari beliau, memang betul aku memiliki pegangan, yaitu 3 pegangan yang selalu aku dawamkan dan selalu aku amalkan. Yang pertama, aku tidak pernah lepas daripada hidupku daripada yang namanya bakal hidup. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi ma daqat illa wa farrajaha Allah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun wa ahussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الجماعة خير من صلاة الفجر ب27 درجة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ikhwanul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat bertepatan dengan tanggal 30 September 2022. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak luput kita senantiasa bersyukur dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan cuma-cuma kepada kita. Sebagaimana Allah tekankan di dalam Al-Quran, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, nikmat yang mana yang akan kalian dustakan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir." Siapa yang tidak pandai kepada hal-hal nikmat yang kecil, maka dia tidak akan pandai menikmati dan bersyukur terhadap nikmat yang banyak. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa saja yang tidak pandai bersyukur kepada manusia, maka dia seyogianya tidak akan pernah pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah di dalam momentum kita ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat panjang umur, diberikan iman dan Islam kita, sehingga kita mampu melaksanakan sholat Jumat berjamaah, yang mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah selalu kepada junjungan alam baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di bulan Maulid ini, bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebagai umatnya harus merasa bahagia atas kelahiran sosok manusia yang paling mulia, sebagaimana Allah pun memuji beliau di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah manusia yang paling tinggi derajat akhlaknya. Ikhwanul
muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita memperbanyak diri, membasahi lisan kita, wabil khusus di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, kita memperbanyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan setiap lisan yang kita bersalawat akan menjadikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua akan dimasukkan ke dalam surganya berkat syafaat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini kita hidup tidak mengenal, tidak mengetahui, tidak memahami bagaimana sejarah berbicara 30 September adalah sebagai satu tolak ukur cara berpikir dan paradigma kita sebagai bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia untuk semakin berhati-hati bahwa komunisme di negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bukan berita biasa, melainkan ini adalah sebuah fakta yang akan menggerogoti masyarakat kita, yang akan menghancurkan kredibilitas bangsa negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah dan patutlah kita bermohon serta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, generasi-generasi bangsa yang akan melestarikan negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Allah Subhanahu wa taala jaga dan pelihara kita semua dari rongrongan-rongrongan, dari segala macam tipu daya, komunisme, pluralisme, sekularisme dan sebagainya yang akan masuk ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan kita semua dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mengambil satu hikmah pelajaran iktibarat dari tragedi kejadian 30 SPKI yang kita semua dan menyadari bahwa banyak negara kita dirugikan oleh keberadaan mereka. Bahkan tidak sedikit para pejuang-pejuang Islam, para pejuang-pejuang nasional, para ulama, para santri yang mereka harus meregang nyawa untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hikmah Jumat yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan satu pesan yang disampaikan oleh Panglima Besar, yaitu Jenderal Sudirman. Beliau adalah sosok ulama, beliau adalah mutakharrij min ma'had, beliau adalah seorang santri, beliau adalah orang Islam, beliau yang menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia, dan beliau pula lah yang menjaga segala macam bentuk-bentuk komunisme yang terjadi di Indonesia. Apa pesan beliau? Suatu saat ketika Jenderal Sudirman jatuh sakit, dan menurut satu sejarah, Jenderal Sudirman sakitnya hanya ketika beliau masuk ke dalam sebuah hutan dan beliau digigit oleh nyamuk malaria, dan disitulah beliau merasakan demam yang tinggi. Akhirnya beliau meninggal dunia. Namun sebelum beliau meninggal dunia, beliau ditanya oleh pasukan dan ajudannya, "Wahai Panglima Besar Jenderal Sudirman, ketika engkau sebagai Panglima Besar dan Jenderal, tidak sedikit musuh-musuhmu mengepungmu, tidak sedikit peluru-peluru disasarkan kepadamu, bahkan tidak sedikit semua musuh-musuhmu ingin membunuhmu. Tapi kami merasa heran, apa yang menjadikan engkau tidak pernah tertangkap? Apa yang menjadikan engkau tidak pernah tertembus oleh peluru? Wahai Panglima Besar, beritahulah kami semua, supaya kami bisa mengikuti langkah dan jejakmu, menjadi pejuang-pejuang bangsa yang akan mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia." Ikhwanul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mungkin di antara kita belum ada yang memahami pesan yang disampaikan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ternyata jawaban dari beliau, memang betul aku memiliki pegangan, yaitu 3 pegangan yang selalu aku dawamkan dan selalu aku amalkan. Yang pertama, aku tidak pernah lepas daripada hidupku daripada yang namanya bakal hidup. Ikhwanul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah,
seorang panglima besar, seorang jenderal yang siangnya dia habiskan energi dan waktunya untuk berjuang dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau tidak pernah membatalkan wudhunya, bahkan saat batal wudhunya dia langsung untuk melaksanakan wudhu kembali. Apa hikmah di balik wudhu? Di dalam satu kitab disebutkan filosofi berwudhu. Allah tekankan di dalam Al-Quran, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." 4 kewajiban di dalam anggota wudhu yang wajib kita cuci. Yang pertama adalah faghsilu wujuhakum, marilah kita cuci wajah kita. Apa maksud filosofi wudhu ini? Ikhwanul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, betapa banyak kesalahan, dosa, maksiat, kekeliruan, kezaliman yang mungkin kita lakukan, yang itu adalah bersumber dari wajah kita. Yang setelah itu kita pahami bahwa di dalam wajah kita ini ada mata, ada pikiran, ada telinga, ada lisan, yang mungkin setiap saat kita melakukan perdosaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita cucilah wajah kita dengan berwudu. Yang kedua adalah mencuci tangan. Bagaimana tangan kita melukai perasaan orang lain, menyakiti orang lain, vandalisme merusak seluruh tatanan kehidupan dengan tangan-tangan kita. Maka kita cuci tangan kita dengan berwudu. Yang ketiga adalah mencuci kepala kita. Bagaimana kepala ini yang berisikan akal dan otak serta pikiran kita. Terlalu banyak kotoran, terlalu banyak pikiran yang mungkin terjadi di dalam cara berpikir kita, yang justru cara berpikir kita malah menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita cuci saat berwudu. Yang keempat adalah bagaimana kaki kita dicuci. Setiap langkah kaki kita mungkin ada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita cuci saat berwudu. Mudah-mudahan 4 poin tadi menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat wudu yang ditanamkan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman. Marilah kita sama-sama kita tekankan diri kita dan dawamkan diri kita untuk senantiasa daimul wudu, istiqomah di dalam berwudu. Pesan yang kedua, Panglima Besar Jenderal Sudirman menyampaikan bahwa sepanjang hayatku aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Bagaimana kita ambil hikmah dan pelajarannya? Beliau pejuang, beliau seorang ilmuwan, beliau seorang ulama, beliau seorang yang hebat, tapi dia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Lantas bagaimana dengan kita? Kesibukan apa? Kezaliman apa? Kekeliruan apa yang sehingga kita tidak mampu untuk melaksanakan sholat berjamaah? Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, sholatul jamaah, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Mari kita satukan misi dan visi kita sebagai umat Islam untuk memakmurkan masjid-masjid kita, untuk meramaikan sholat berjamaah 5 waktu. Yang terakhir, pesan Panglima Besar Jenderal Sudirman, fa'aksir biqauli la ilaha illallah. Selama hayatku aku tidak pernah meninggalkan kalimat tauhid, yaitu memperbanyak lisan saya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikhwanul muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pesan singkat yang disampaikan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman menjadi tolak ukur dan menjadi evaluasi bagi kita. Mari kita tingkatkan nilai-nilai wudu kita. Mari kita tingkatkan nilai-nilai berjamaah kita. Mari kita tingkatkan nilai-nilai tauhid kita untuk memperbanyak zikir kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga kita semua menutup ajal kita inda intihai ajalina, menutup ajal-ajal kita semua di qauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah,
الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات، ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر.